kajian Islam. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah. Allati bitilkan ni'mah na'mal salihan. Bibahsi rizqa minhu litana jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi hari ini Allah mudahkan kita berkumpul di tempat yang rutin kita kajian, yakni di Villa Maru ya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah karena pada hari ini pula Allah mudahkan kita untuk bisa melanjutkan kajian kita berkait tentang nasihat-nasihat rumah tangga. Ada rujukan buku yang berjudul 40 Nasihat Memperbaiki Rumah Tangga, yang mudah-mudahan buku ini menginspirasi kita untuk mengerti bahwa rumah tangga yang kita miliki ini bukan hanya untuk sekedar kenikmatan dunia yang kita cari, tapi justru dengan rumah tangga ini kita mengerti bahwa kita butuh media untuk berbekal kalau nanti Allah panggil kita. Ya, kita kan di dunia cuma transit. Kalau tempat transitnya asik, ya jadi nanti lanjutinnya juga asik. Tapi kalau tempat transitnya ini malah nggak asik, ya gimana kita mau menggapai akhir yang asik? Ya, nggak perlu ada yang ditakuti. Artinya dunia ini kalau memang betul caranya, kemudahan bakal kita dapat. Nah, jemaah yang Allah muliakan, di buku ini lanjutan kita, yakni nasihat tentang aspek sosial di rumah. Ya, karena kalau tidak juga kadang-kadang ini membuat kebingungan, membuat kita jadi bingung. Kenapa? Karena memang kita berumah tangga ini di satu tempat dengan orang yang berbeda. Orang yang berbeda maksudnya, ya kan suami istri kan manusia yang berbeda suku, bangsa, tempat dia dilahirkan, tempat dia dibesarkan. Bersatunya orang yang berbeda untuk menghasilkan anak-anak yang berbeda-beda. Ini nggak main-main, makanya sering dibilang bahwa pemerintahan terkecil itu rumah tangga. Tadi dari yang kecil inilah akan timbul yang besar nantinya. Iya, di nasihat yang ke-13 pada halaman 51 ada nasihat memberi kesempatan untuk mendiskusikan persoalan-persoalan rumah tangga dan keluarga ini. Karena ketika banyak orang menghayalkan rumahku surgaku, cuma di ujung lidah. Prakteknya dia nggak tahu surga seperti apa sih. Kalau surga kan Allah yang mengatakan la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Surga itu adalah tempat di mana kita nggak mungkin mengatakan kecuali salaman salaman. Segala sesuatu yang benar. Artinya syariat, ketundukan, kepatuhan kepada Allah, sehingga datang kebaikan. Sementara kita sudah paham bahwa setiap ibadah yang kita lakukan kembali pada kita kan. Makanya kalau penghuni rumah yang menghayal surga rumahnya itu ibadahnya bagus, imannya stabil, maka rumah ya bak surga karena orang baik semua isinya. Tapi kalau cuma menghayal surga, di dalamnya adalah permasalahan yang terpending, ya hal-hal yang dirutinkan dalam bentuk keburukan, ini rumah tangga cuma hayalan. Sehingga banyak orang bertahan dengan rumah tangga dengan tujuan yang berbeda.
Akhirnya dia merasa rumah tangga ini dipertahankan cuma untuk sebatas dunia. Padahal Allah sudah katakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Rumah yang kita sayang juga bakal kita tinggalkan nanti kalau terbujur kaku gitu. Dibungkus kain kafan 3 lembar buat laki-laki, 5 lembar buat perempuan. Masuk dalam keranda mayat itu kan diangkat bismillah wa ala millati rasulillah. Itu keranda lewat pagar rumah tuh kalau layak kita ucapkan selamat tinggal rumah gedung yang kita punya. Selamat tinggal pagar besi tempa yang baru kita pesan. Selamat tinggal suami yang tampan, istri yang cantik, anak-anak yang lucu-lucu. Selamat tinggal landscape yang baru selesai dipugar. Kita menuju tempat tinggal yang lebih lama lagi namanya alam kubur, pemakaman. Nasib yang tadinya takut kehilangan kita, kemana-mana pengen gerandang-gerendeng aja kayak laron di musim hujan, warawiri. Nah, sekarang temenin dah sana, Oga temenin, kemana nggak mau berdua, nggak bisa. Akhirnya kematian yang memisahkan kita. Ada masanya nanti. Makanya iktibar buat kita ini kalau bahasa sahabat itu kan kafabil mautin nasihat. Cukup maut sebagai nasihat. Sebelum itu datang, nah ini yang dibahas. Ya, marilah kita memahami bahwa segala masalah itu kalau didiskusikan itu selesai. Ya. Surat Asy-Syura ayat 38 pada buku ini mengatakan wa amruhum syura bainahum. Memang agama ini kan global kalau sudah ngebahas detailnya Rasul nanti. Makanya kita nggak bisa pisahkan antara Quran dengan Sunnah kan. Karena detailisasinya Rasul. Kayak kita ngomong sholat aja, di Quran ada sholat. Cuma kan kalau sampai gerakan dan rokaat kan nggak ada. Nabi yang contoh kan. Musyawarah umum, semua dimusyawarahkan. Mau masalah rumah tangga, masalah keluarga secara umum, masalah negara, masalah apa aja dimusyawarahkan. Ya, nanti akan ada detailisasinya, beda-beda cara pemecahannya. Pas al-ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang berilmu. Kalau musyawarah, jangan suami istri berdua, ada penengah. Ada penengah, orang mau nikah aja di tengah-tengahnya namanya penghulu, wali. Tapi kalau ada masalah mau cerai juga jangan berduaan aja. Kita udah bisa, Tat. Kok bisa bilang sudah bisa? Ya semalam mana cerai aja, Tat. Yakin sah. Feelingannya sih yakin. Feelingan. Kalau nikah resmi, bisa juga resmi. Ya, ada nanti hakim yang mengingatkan. Khawatirnya Anda emosi. Karena orang nikah itu menghalalkan kemaluan. Orang bercerai itu mengharamkan kemaluan. Jangan main-main masalah cerai ini. Ini banyak di antara laki-laki juga begitu. Panas, emosi, istrinya gini, sudah saya cerai kamu. Udah, merasa sudah sah. Astagfirullahaladzim. Jangan, nggak boleh ada orang yang berhak untuk menjadi hakim di antara kalian. Itulah bahasa dalil yang mengatakan fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang berilmu. Nanti diarahkan sama dia. Nggak usah takut. Nikah dan cerai itu ibadah kok. Orang coba ngayalnya nikah aja yang asik. Cerai juga gede tuh di Quran surat At-Talaq. Surat cerai. Mana nggak ada surat an-nikah di Quran. Karena menandakan nanti banyakkan yang cerai ketimbang yang nikah. Tuh. Makanya itu masalah. Kalau nikah bukan masalah harusnya. Orang nikah itu kan diikat. Orang cerai kan dipisah. Itu kan masalah berarti. Wa amruhu syura bainahum. Coba biasakan bermusyawarah. Jangan sampai lupa misi dan visi. Orang berumah tangga itu punya misi dan visi. Ya nanti kalau sudah berumah tangga jadi orang bingung. Makanya saya sering bilang pakai bahasa yang gampang. Orang itu kalau habis ijab kabul, mesem-mesem adep-adepan gitu, merasa puncaknya cinta. Saya bilang kalau ujian. Dulu waktu belum nikah indah semua. Aduh kagak mandi cakap aja lewat. Aduh tuh orang lewat. Belum mandi aja licin kemana mandi. Aduh Masya Allah. Sekarang giliran udah nikah 4L lo lagi. Kebayang lah tuh ya. Itu belum ditambah sama anak tuh. Kadang-kadang anak mirip bapak, kadang-kadang anak mirip emaknya. Giliran emak kesel sama bapak, anak dicubitin. Kenapa sih mak lu mirip bapak lu kesel sini. Ya, anak diprovokasi ini. Ya jangan sudah bermusyawarahlah. Meminta kepada Allah keberkahan dan kemuliaan. Supaya kita paham bahwa ternyata memang segala masalah itu bisa terselesaikan dengan musyawarah. Dan kita tinggal di negeri yang ini bermusyawarah. Dalam Pancasila itu dijelaskan sekali. Suruh bermusyawarah. Jangan suka ngambil keputusan sendiri.
musyawarah sama rakyat. Udah tahu komunis ditemenin, kagak musyawarah sih susah ya. Akhirnya rugi sono sini dah, udah rugi ekonomi, ya, rugi penyakit di mana-mana ini. Aduh, ya tumpang tindih, nuwallihi matawalla, kan kupalingkan dia sejauh mungkin. Kenapa? Karena sudah salah dari awalnya. Perintah pertama itu ya, bermusyawarah. Di nasihat selanjutnya ditulis nasihat yang ke-14 di sini, tidak menampakkan konflik keluarga di depan anak. Nah, iya, ini kita dari awal nikah harus paham nih. Ya, ada bekas istri, ada bekas suami. Tapi nggak ada bekas ayah, bekas ibu. Nggak ada bekas anak, nggak ada bekas orang tua. Makanya kita kalau nikah didoainnya apa? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Itu dalam doa tersebut nggak ada doa biar panjang jodoh. Karena takdir urusannya Allah. Kita suruh minta berkah. Kita minta panjang jodoh, kalau kita nggak paham cara mintanya, entah kita malah komplain ketika pasangan kita meninggal atau berbuat zolim atau apalah. Makanya Nabi suruh mintanya berkah. Terserah deh mau berapa lama ikatan ini terjalin, yang penting berkah. Makanya doanya barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khairin. Ini buat laki-laki nih doa. Barakallahu laka, nggak ada barakallahu laki. Laka. Laka itu dalam bahasa Arab artinya kamu laki-laki. Barakallahu lak, berkah untukmu wahai laki-laki. Wa baraka alaik, Allah limpahkan kepadamu berkah wahai laki-laki dengan pernikahan ini. Baru wa jama'a bainakuma fi khairin, Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan. Maksudnya apa? Supaya tahu nih sejak awal nikah wahai laki-laki, kalian itu rijal. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih mampu ketimbang wanita dalam permasalahan rumah tangga ya. Bukan meremehkan perempuan. Bima faddala ba'dhum 'ala ba'din, kata Allah, nanti ada keutamaan yang kita laki-laki nggak bisa mengalahkan mereka. Cuma kalau bicara mau kemana bahtera rumah tangga ini, maka laki-laki yang bakal ditanya. Summa la tus'aluna yawma idin anin naim, ini laki-laki yang bakal ditanya. Istrimu nikmat untukmu, rumah tanggamu nikmat untukmu, anakmu nikmat untukmu, kau yang bakal ditanya. Saya pernah bilang makanya jangan repot ibu-ibu ngecek handphone suami. Suami ngecek handphone ibu. Ibu nemuin 10 kesalahan bapak di handphone, ibu gak nanggung dosa. Tapi kalau bapak nemuin 1 aja kesalahan ibu, bapak yang nanggung dosa, apalagi 10. Kan ijab kabul ini kan menandakan tugas, tanggung jawab dosa pindah ke suami sekarang. Ya kita gak pengen berdosa lah ya, artinya jangan sampai kita berubah fungsi nih. Laki-laki juga mesti ngerti. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Mereka itu yang kau nikahin nikmat, itu pakaian untukmu. Dia akan siapkan maklum yang banyak buat kamu. Ya, banyak orang yang suka sama dia di luar. Cuma dia pilih kamu, nggak tahu cara pilihnya gimana ya. Merem kali dulu ya. Tapi kepilih sudah. Jujur, yang baik, yang sopan, yang wangi, yang good looking, banyak yang ngejar-ngejar dia. Dia kadang milih kamu, Masya Allah. Orang yang sholat subuhnya bareng duha, diajak ngomong galak bener gitu ya. Sama nafkah medite innalillah. Nasib dah mau bilang apa. Mana masih muda lah, berapa kali pemilu lagi, lama nih ya. Ya begitu pula sebaliknya. Bu, ini Masya Allah. Dia udah jatuhkan pilihan sama ibu. Padahal di luar bu yang goda bu, ya Allah, ya Karim subhanallah. Semua orang ketawa ngelihat anak laki ibu. Emang kerjaannya badut. Ya udah, kalian sudah menjatuhkan pilihan pasanganmu hasil istikharahmu. Ya, yang kau minta selama ini. Ya, apapun sekarang kau rasakan, itulah yang pernah kau pilih. Ini jangan berubah fungsi. Orang nikah punya misi. Kalau misi umum dalam Quran, ya dari awal sudah disampaikan bahwa perempuan kan dinikahkan itu kan jelas. Fankihu ma toba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba' wa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Laki-laki dikasih kesempatan gitu kan, 2, 3, 4, kalau nggak sanggup cukup 1. Kenapa? Yang kau nikahkan yang pertama al-wadud al-walud. Ya, kamu punya misi memperbanyak umat Muhammad, bukan cuma melampiaskan syahwat. Ini kalau nggak kamu mikir seperti ini, umat Muhammad nggak bertambah jumlah bilangannya. Lawang sholat berjamaah makin banyak makin bagus, betul.
istrimu seperti lentera dalam rumahmu yang menerangi kamu. Kalau satu aja terang apalagi 4. Betul kan begitu ya? Oh, salah. Ini entar dulu Bu. Belum beres nih urusannya Bu ya. Belum beres nih. Biar rame dulu ya. Ada sendal lompat nih. Ya, jadikanlah dia orang yang cukup dengan warnanya. Artinya cukupi perempuan, jangan gak dicukupin. Ya, betul-betul dimaksimalkan sampai dia bisa menjadi penerang rumahmu gitu loh. Ingat, yang kau nikahi ini adalah Wan Al-Wadud. Nabi yang suruh. Nabi bisa aja ngomong apa? Tazawadul wadudul jamila thayyibah, bisa aja gitu ya. Dengan yang cantik, baik, bisa aja. Nabi nggak pakai bahasa begitu. Al-Wadud. Cari perempuan yang pintar ngedidik. Yang nurut, bukan yang cakep, yang nurut. Syukur cakep nurut tapi langka, gitu ya. Cari yang nikah. Al-Wadud, yang betul-betul nurut. Kenapa? Kamu akan membuahi dia, akan memperbanyak umat Muhammad. Siapa yang bilang Nabi? Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Pernikahanmu ini membuat aku bangga dengan banyaknya umat, kata Rasul gitu. Maka tolong ingatkan istrimu, kaulah wadud yang kunikahi. Kaulah perempuan yang penuh maklum ketika aku nikahi. Maka kalau sudah dapat yang kayak gini baru bicara al-walud. Bicara orang yang subur, sehat, banyak anak itu perlu diperhitungkan. Ya. Tapi tawarannya yang penuh maklum. Jadi justru dari awal itu perempuan yang mesti menyiapkan maklum buat suaminya. Tapi sekarang kondisinya kebalik. Perempuan ingin dimaklumi gitu kan. Nah, akhirnya lelaki ini ketika dia menikah menyiapkan maklum yang banyak. Boleh gak disalahkan. Cuma ujiannya berat. Contoh beginilah. Aduh, dia kayaknya Masya Allah. Ini orang baik, kesian sih ujiannya ya Allah. Dari keluarga, dari tetangga. Saya yakin saya nikah sama dia, saya bisa bantu dia. Nasib dah, kesononya bakal banyak diuji bareng dia gitu loh. Tapi kalau dari awal saya pengen nikah sama dia, kenapa? Ini orang Masya Allah. Saya yakin saya bahagia, karena hidupnya senang sekali, mulia sekali. Nikah dengan dia, Anda senang, Anda mulia. Ya, innamal a'malu binniyat, semua tergantung niat. Nah pakai bahasa wadud ini, ulas asih, cinta kasih yang banyak. Kamu nikah sama dia, kamu akan dimaklumi dengan kemuliaan yang banyak. Tapi jangan menyandarkan diri. Karena kau akan bawa dia ke sorga. Kaulah nahkoda dalam rumah tangga, dalam bahtera yang sedang kau arungi sungai dengan laut dengannya. Mau kemana bahtera ini berlabuh? Nahkoda yang paham. Awak gak paham lah, kalau awak sudah komentar, akhirnya ditinggal setir kapal. Nahkodanya kemana lagi ngambek, gak pulang-pulang. Waduh, oleng gitu loh. Rumah tangga seperti bahtera, nahkodanya siapa nih? Jadi kalau nanti nahkoda mau ngomong sama istri sama keluarga seperti nahkoda ngomong kepada awak. Ya, doakanlah kami bisa tenang membawa kalian mengarungi samudera kehidupan ini menuju tujuan kita surganya Allah nanti. Tolong kalian bantu doa, sudah gak banyak komentar lah. Saya akan selalu membawa ini kapal menuju surganya Allah. Tugas saya sebagai pembawa kapal ini. Nah begitu pula sebaliknya, ya awak akan berkata, baiklah insya Allah. Tapi tolong dong bawa kami dengan ketenangan. Tolong kamu juga paham mau kemana nih. Koordinatnya kemana, kanan, kiri, lurus, apa gimana. Kira-kira Papa tahu surga gak? Ya belum tahu sih, ini berat Pak gitu ya. Papa belum tahu, yuk kita cari tahu Pak, gimana kita belajar. Ya, jangan cuma ngayal memperbanyak umat Muhammad. Umat Muhammad yang mana? Umat Muhammad yang mengaku cinta Muhammad tapi berbuat bid'ah. Umat Muhammad yang mengaku cinta Muhammad tapi berbuat syirik. Atau menghujat para sahabat Muhammad seperti Syiah. La'natullah ala Syiah. Dan lainnya. Sehingga harus dimusyawarahkan. Kalau memang kalian gak bisa menjadi guru di antara kalian, paling gak cikal bakal pencetakan guru di keluarga kalian. Ayah sudah gak bisa ngaji, ibu jauh dari agama. Jangan anak gak paham agama. Ya, paling tidak yuk gimana didik anak kita ini mengerti agama. Paling enggak seperti itulah. Karena ada anak yang terlahir orang tua bermanfaat buat dia, tapi ada anak yang Allah lahirkan bermanfaat buat kedua orang tuanya. Kajian Islam.